Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang permutasi. Permutasi di sini ada jenis-jenisnya ya, permutasi. Jadi nanti kalian di sini yang pertama itu rumus atau formula permutasi. Ya, yang pertama itu permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen. Nah, ini rumusnya. Terus yang kedua, kemudian ini rumusnya, dan yang ketiga, ya, permutasi dari n unsur yang mengandung P, Q, dan R, unsur yang sama. Nah, ini rumusnya. Kemudian yang keempat itu ada permutasi siklis. Ya, yang kelima itu ada permutasi berulang. Untuk lebih jelasnya, mari kita jelaskan satu-satu permutasi. Yang pertama itu permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jika ada unsur yang berbeda diambil n unsur, maka banyaknya susunan permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah ini bentuknya nih, seperti ini. Nah, di sini ada contohnya biar kalian mengerti. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah berarti banyaknya bendera. Gimana caranya? Kita lihat di sini dari 5 bendera yang ada ya, n-nya kita sebut 5. Maka banyak susunan bendera yang mungkin yaitu seperti ini nih. N-nya hanya 5. Jadi ini namanya apa sih? Faktorial. Jadi bentuknya 5 faktorial, ini tandanya. Caranya gimana? Kalau 5 faktorial berarti paling banyak 5. Dimulai dia angkanya gimana caranya? Seperti ini. Dia menurun, mengecil, ya. Paling banyak 5. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu namanya faktorial. Kalau misalkan faktorialnya 7, berarti dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu ya. Hanya sampai 1. Kalau udah kita kalikan. 5 kali 4, 4 kali 3, kali 2. Jadi berapa? 120 cara. Seperti itu ya. Contoh yang kedua, permutasi n elemen, tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen dengan r-nya lebih kecil sama dengan n. Untuk semua bilangan positif n dan r dengan r lebih kecil dari n, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil r objek pada satu waktu adalah, kita lihat di sini. Nah, ini rumusnya. Syarat urutan diperhatikan yang kayak tadi ya, urutannya ya. Faktorial, n faktorial di sini dikurang ya sama objeknya. Coba kita lihat. Nah, contohnya di sini ya. Banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia. N-nya 8. Kemudian dipilih 3. Nah, kalau ada seperti ini pakai cara yaitu gimana? Banyaknya siswa, n-nya 8. Kemudian ada ketua, sekretaris, dan bendahara, atau banyaknya pilihan objek disebut R. R-nya 3. Terus maka sesuai dengan rumus ya, n sama r. N duluan ya di sini yang paling banyak. N-nya 8. Kemudian di sini 8 dikurang R, R-nya 3. Jadi seperti ini. Kemudian yang di sini 8 faktorial. Kemudian 8 dikurang 3. Jadi gimana? 8 faktorial itu berarti 8
7, 6, 5 dan seterusnya. Sedangkan di sini kok sampai segini doang. Kita lihat 8 dikurang 3 itu 5. Berarti harus sama yang di bawah sampai 5 faktorial. Tujuannya itu untuk dibagi, dicoret. Ini sama ini dicoret. Jadi biar menghitungnya tidak banyak. 5, 4, 3, 2, 1. Di sini juga sama 5, 4, 3, 2, 1. Sedangkan ini sama ini seharusnya bisa dicoret. Ya, jadi menulisnya bentuknya seperti ini aja, dicoret. Berarti tinggal yang mana yang kita kalikan? Yaitu tinggal 8 kali 7 kali 6. Jadi berapa hasilnya? 336. Seperti itu ya. Kemudian permutasi yang ketiga. Permutasi dari N unsur yang mengandung P kali Q dan R unsur yang sama. Nah, bentuknya seperti ini ya. Contohnya seperti apa? Di sini kita keterangannya dulu ya. N itu banyaknya elemen seluruhnya. K1 banyaknya elemen kelompok 1 yang sama. K2 banyaknya elemen kelompok 2 yang sama. Dan seterusnya. Contoh, banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi adalah, nah kita hitung nih, ini kata-kata ini banyaknya ada berapa ya. Dari kata basa-basi banyak huruf N itu ada 10. Kita hitung nih dari sini, yaitu ada 10. Kemudian kita cari kata-kata yang sama. Kita mulai dari B, kita susun dulu B ya, atau K1. B ada berapa? Ada 2. 1, 2. Kemudian setelah B ada apa lagi sih? Ada huruf A. A itu ada berapa? 1, 2, 3. Tulis. Terus apa lagi? S. S kita tulis. Ada berapa S-nya? 1, 2, 3, 4. Terus ada apa lagi? Ada lagi yang berbeda yang belum ditulis, yaitu I. I-nya 1. Ya, kalau udah. Nah, di sini namanya tadi K1, K2, K3 dan K4. Yang paling banyak di sini selalu N ya. Kemudian di sini jadi ditulis P-nya gimana? Ya, jadi P-nya 10 dari yang ini, terus 2, 3, 4, 1. Terus cara penulisannya 10 di atas, 10 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, dan 1 faktorial. Nah, sebelum kita hitung, kita lihat dulu. Di sini paling besar itu yang mana angkanya? 4. Jadi nanti 10 faktorialnya kita sampai 4 ya. Jadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 faktorial. Biar bisa dicoret ya. Kalau sudah dicoret, kita kalikan yang ini yang belum. Di sini kalikan jadi berapa? 2. Yang ini jadi 6 ya, seperti ini. Kalau udah, ini juga dicoret, coret. Terus kita kalikan semuanya. Terus ini juga dikalikan semuanya, yaitu hasilnya seperti ini. Terus tinggal dibagi. Kalau dibagi hasilnya berapa? 12.600 gitu ya. Terus contoh berikutnya, yaitu yang keempat, permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Dia tinggal N-nya selalu berkurang 1. Contoh, dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyaknya cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut. Nah, dia kalau ini namanya urutan melingkar. Nah, di sini mengelilingi, ya kan? Jadi gimana caranya? Di sini cuma ada 5. Jadi P N-nya berapa? 5. Jadi gimana? 5 dikurang 1 faktorial. Jangan lupa pakai faktorial. Jadi di situ 4 faktorial. Jadi gimana? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? 24. Gitu ya. Kemudian yang kelima,
permutasi terakhir yaitu permutasi berulang dari N unsur, tipe permutasi terdiri dari K unsur. Nah, bentuknya seperti ini. Langsung aja ke contoh ya. Banyaknya susunan 3 bilangan dari angka-angka 1 sampai 6. Gimana caranya? Ayo, gimana caranya? Kan di sini banyaknya susunan 3 bilangan, ya kan? Berarti bilangannya ratusan, ya kan? Karena dia ada 3 bilangan. Ya, yang pertama puluhan, yang pertama satuan, yang kedua puluhan, dan yang ketiga ratusan. Ya, jadi di sini K-nya 3. Banyaknya angka yang disusun yaitu N-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya ada 6. Yang diminta 3, ya. Jadi banyaknya 3 bilangan yang disusun dari 6 angka tersebut adalah M-nya 6. Terus berarti 6 pangkat 3 dari 3 susunan seperti ini. Berarti 6 kali 6 kali 6 ya. Hasilnya 216. Oke? Sampai di sini materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.